hanya oleh siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dengan seluruh jajaran menterinya, dan dalam hal ini PDI Perjuangan terus berjuang untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo, dan selain itu seluruh anggota legislatif juga memiliki peran yang sangat penting dari tingkat pusat, tingkat kabupaten, dan kepala daerah dari PDI Perjuangan yang berjumlah di atas 54% menjadi suatu kekuatan yang sangat penting di dalam memenangkan Bapak Ganjar Pranowo yang telah ditetapkan sebagai calon presiden oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yang saat itu juga dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Mas, ini acara puncak Bung Karno apakah menjadi acara internal PDIP atau akan mengundang partai koalisi dan partai-partai koalisi pemerintahan lainnya, dan nanti caleg ini apakah ada nama-nama baru yang akan didaftarkan PDIP sebagai caleg di 2024 ke KPU? Terima kasih. Ya, tentu saja karena Bung Karno ini adalah proklamator dan bapak bangsa, kami akan mengundang tentu saja tokoh-tokoh nasional, dan kerjasama partai politik kan juga sudah dilakukan dengan baik dengan P3, kemudian ada Hanura, dan setelah proses pendaftaran caleg ini nanti akan ada partai-partai lain yang akan bergabung, sehingga ada yang akan hadir di dalam puncak peringatan bulan Bung Karno tersebut. Dan terkait dengan caleg, tentu saja berdasarkan peraturan KPU memang ada perubahan yang cukup signifikan, di mana KPU juga menempatkan kedaulatan partai politik di dalam menetapkan calon anggota legislatif, sehingga postur dari siapa yang akan menjadi calon anggota legislatif nantinya juga akan menjadi pilar yang sangat penting di dalam pemenangan calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Mengingat seluruh calon anggota legislatif bersama dengan seluruh kepala daerah dan calon presiden merupakan satu kesatuan, sehingga nama-nama siapa saja yang akan menjadi vote getters, nama-nama mana saja yang mewakili dari akademisi, dari tokoh-tokoh budayawan, mana menteri dalam kabinet Bapak Presiden Jokowi yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan, pakar-pakar yang akan menjadi core yang sangat penting di dalam setiap komisi, itu nanti akan diumumkan pada waktu yang tepat. Mas, nama cawapres apakah juga nanti sudah ada ketika puncak itu sudah dikenalkan juga? Ya, sebenarnya ini kan suatu proses yang sangat dinamis. Sebagaimana diketahui ketika Ibu Megawati Soekarno Putri bersama dengan Bapak Presiden Jokowi bertemu di Istana Merdeka selama 3 jam, di situ juga sudah dibahas figur-figur siapa dari calon wakil presiden, yang kemudian dipertajam pada saat mau mengumumkan Bapak Ganjar Pranowo pada tanggal 21 April, dan kemudian ini terus dilakukan pembahasan secara dinamis. Kemudian pada saat bertemu dengan P3, Ibu Megawati Soekarno Putri juga telah menyebutkan adanya 10 calon wakil presiden. Dengan prinsip gotong royong, musyawarah, tentu saja akan dicari pendamping terbaik sebagai pasangan Dwitunggal dengan Bapak Ganjar Pranowo. Tentu saja memperhatikan suatu kombinasi yang lengkap, kombinasi kepemimpinan yang Dwitunggal, kombinasi kepemimpinan yang saling melengkapi, tetapi juga tetap memperhatikan bagaimana kerjasama partai politik tersebut dibangun, dan juga memperhatikan faktor upaya untuk memenangkan, karena tidak bisa dipungkiri calon presiden dan wakil presiden memerlukan dukungan 50% plus 1. Mas Hasto tadi masalah PDIP, Mas, tentang tanggapannya PDIP bagaimana menanggapi bahwa PDIP dan juga Presiden Jokowi terlalu cawe-cawe dalam tanda kutip terhadap kontestasi pilpres ke depan dari kubu sebelah? Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini kan sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik adalah menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan, dan kemudian juga bagaimana tantangan dari aspek demografi, tantangan dari pertarungan hegemoni, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik.
yang menyampaikan gambaran tantangan, sehingga ini menciptakan suatu gambaran dari para ketua umum partai politik terhadap apa tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan, dan bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat berkesinambungan dengan ke depan, sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tapi Mas, ada kubu sebelah mempermasalahkan bahwa konsolidasi dilakukan di istana ini katanya kurang etis karena ini bukan punya politik gitu. Mas. Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak berbicara tentang politik praktis, kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan, di mana itu hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan agar terjadi suatu kesinambungan terhadap suatu capaian-capaian pemerintah dan bagaimana mewujudkan visi ke depan, contohnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sehingga dengan adanya suatu kesepahaman itu dapat dibangun suatu dialog antar pimpinan partai politik. Sehingga di situ tidak dikerucutkan di istana, karena kami sejak awal sudah banyak pengalaman di dalam mana membedakan urusan politik praktis, mana urusan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan, itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Berbicara dengan infrastruktur, misalnya pemindahan ibu kota, itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada berbicara tentang orang per orang yang terkait dengan pemenangan pemilu 2024. Mas Hasto, tapi kemarin itu kenapa Pak langsung penindakan dan kira-kira Pak? Ya, partai kan memiliki suatu sikap yang sangat tegas. Kami menerima laporan dari Bapak Jarod Saiful Hidayat dan juga Bapak Komarudin Watubun ketika saat itu melakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan, tapi ternyata tidak ada suatu ruang dialog, padahal dari PD Perjuangan membangun ruang dialog. Kita semua tahu bagaimana Pak Jarod Saiful Hidayat itu sosok yang sangat sabar, sosok yang mendengarkan, sehingga ketika akhirnya partai punya aturan bahwa di dalam satu keluarga tidak boleh berasal dari dua partai yang berbeda, ya maka partai mengambil suatu keputusan yang tegas. Mas Hasto, izin, ini kemarin kan juga Pak Yusuf Kalla sempat menyindir ya, kalau tadi Mas Hasto menyebutkan bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan 6 ketua umum partai itu membicarakan banyak soal kepentingan bangsa, kenapa justru Partai Nasdem tidak diundang, itu yang dinilai Pak Yusuf Kalla, Pak Jokowi terlalu terlibat terlalu dalam urusan politik 2024. Ya, sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan sebelumnya oleh presiden sebelumnya, kemudian juga oleh Pak JK sekalipun ketika berbicara, dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi ke Haji Ma'ruf Amin. Tetapi tentu saja Pak JK selaku tokoh nasional berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari Ibu Megawati Soekarno Putri terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan. Dan kemudian mengapa dari Bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari Bapak Presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan ya oleh Bapak Anies Baswedan itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda. Meskipun demikian, sebagai tokoh yang terus mendengarkan kritik, mendengarkan masukan, dan kepemimpinannya merangkul, Bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek-aspek masukan, kritik, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saat itu berbicara tentang bagaimana soliditas pemerintah ini dibangun untuk keberhasilan di dalam menyiapkan pemimpin dalam pengertian kebijakan-kebijakan yang berkesinambungan pada tahun 2024 yang akan datang. Tidak berbicara tentang bagaimana memenangkan pemilu tahun 2024. Mas, tapi ini setelah pertemuan kemarin, kalau Nasdem sudah punya koalisi sendiri, Pak. Kalau dari PDIP sendiri apa etisnya gimana sih, Pak? Ada reshuffle atau bagaimana, Pak? Terkait dengan reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya dari Presiden, dan PD Perjuangan sejak awal menyatakan tidak campur tangan terhadap hal tersebut. Tetapi ketika reshuffle dijalankan atas kehendak Bapak Presiden, itu harus melalui suatu pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas Kabinet Indonesia Maju, untuk menjaga soliditas dari seluruh jajaran Kabinet
dari yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin, dan semuanya juga untuk memastikan agar proses transisi kepemimpinan 2024 ke depan dapat berjalan dengan baik. Tapi gimana Pak setelah Nasdem sudah punya koalisi sendiri, katanya etisnya itu bagaimana Pak? Bagaimana? Etisnya bagaimana Pak? Haruskah keluar sendiri atau bagaimana? Apalagi Pak Paloh sudah menganggap dirinya sudah tidak dianggap jadi koalisi pemerintah. Ya, politik ini kan tidak hanya dibangun atas formalitas kerjasama politik, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika, aspek-aspek sinyal-sinyal kepemimpinan, arah-arah kebijakan dari Bapak Presiden, sehingga hal itulah yang juga harus dibaca. Mengapa Bapak Presiden Jokowi di dalam pertemuan tersebut tidak mengundang dari Partai Nasdem, tetapi sebagai sosok yang memang mengedepankan dialog, Pak Jokowi terbuka. Buktinya juga ada pertemuan antara Bapak Luhut dengan Bapak Surya Paloh. Itu kan menunjukkan kepemimpinan yang membangun dialog tadi. Satu lagi Mas, Satu lagi Mas, soal tadi Mas Hasto sempat menyinggung adanya partai baru yang akan bergabung ke koalisi PDIP setelah caleg ini. Siapa partai itu dan ada berapa partai yang akan bergabung, Mas? Prinsip PDI Perjuangan kerjasama politik ini kan dibangun sesuai dengan mekanisme partai dan melalui suatu komunikasi partai dengan partai. Karena kita berbicara tentang bagaimana desain masa depan. Sehingga dalam konteks ini PDI Perjuangan menghormati partai politik itu yang akan bergabung untuk menyampaikan terlebih dahulu dukungannya. Setelah itu kami komunikasi dan kemudian kami akan terima dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat sebagaimana kami menerima P3 yang nantinya juga akan kami acarakan dengan Hanura. Dan partai-partai yang bergabung ini, yang akan bergabung ini kan kemudian juga menjalankan mekanisme internal partai, sehingga keputusan yang diambil memiliki legalitas yang sangat kuat dari mekanisme internal partai tersebut. Kemarin Parpol, kemarin ketemu ketum Parpol itu bertemu. Nah, disebut juga ada pembahasan terkait cawapres Mas Sandi dan Mas Erick dibahas di sana. Apakah betul ya Mas Hasto? Jadi di dalam pencermatan seluruh dinamika politik yang ada, Bapak Presiden Jokowi hanya menegaskan tentang berbagai persoalan, berbagai capaian-capaian dan juga arah masa depan, termasuk aspek-aspek demografis tadi, bonus demografi. Ini yang menjadi catatan yang sangat penting, bahwa di dalam makan antar pimpinan partai, karena para politisi, para negarawan, bicara orang per orang itu sebagai bukan hal yang utama. Yang utama adalah kebijakan bangsa dan negara ke depan. Kayuda sendiri sudah ngobrol dengan PDIP terkait pendukungan Pak Ganjar belum? Siapa? Kayuda. Jadi kalau kita melihat di dalam pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan jajaran ya dari P3, di situ kan disebutkan dengan sangat jelas oleh Pak Muhammad Mardiono bagaimana kemudian beliau juga menjalankan tugas-tugas membangun komunikasi politik baik dengan Partai Golkar juga Partai Amanat Nasional. PDI Perjuangan juga menjalankan komunikasi yang sama. Hasilnya bagaimana? Nanti kita lihat di dalam beberapa waktu ke depan setelah partai berkonsentrasi mempersiapkan calon anggota legislatif. Pak dalam survei kan Ganjar Pranowo kan selalu pasti di atas Pak, dan kalau Anies itu pasti di posisi ketiga. Gimana Pak tanggapannya? Kemarin sudah jadi memang untuk memenangkan gitu, gimana Pak tanggapannya? Inilah demokrasi yang dibangun di PDI Perjuangan. Dinamika politik itu terjadi sebelum Ibu Mega mengumumkan, tetapi begitu Ketua Umum PDI Perjuangan dengan hak konstitusional yang diberikan oleh Kongres mengumumkan, seluruh 3 pilar partai bergerak. Sehingga dari survei yang dilakukan, elektoral dari Pak Ganjar Pranowo ini langsung terjadi skyrocketing. Jadi langsung melonjak tinggi. Dan ini tentu saja disyukuri. Artinya yang diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ini senafas dengan apa yang menjadi kehendak rakyat. Bahkan surveinya makin tinggi, kemudian Pak Ganjar setiap Sabtu dan Minggu bergerak ke daerah-daerah, melakukan komunikasi langsung baik dengan partai pendukung maupun dengan rakyat. Ini yang dilakukan. Sehingga kami meyakini ke depan akan terus terjadi kenaikan, apalagi 3 pilar partai digabungkan dengan P3 dan Hanura ini terus bergerak dan juga bersama dengan kekuatan relawan. Oke, cukup yuk. Udah. Ya, Terima kasih Mas Hasto.